Orang kafir musyrik seumur hidup tetapi bisa masuk surga tanpa hisab hanya sebab membaca kalimat ini. Subhanallah, sungguh luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan pernah sekali-kali kita meremehkan sebuah kalimat. Kan akhir-akhir ini banyak orang yang meremehkan sebuah kalimat. Masa gara-gara kalimat tersebut orang kafir musyrik bisa masuk surga tanpa hisab? Nah, ini kalau menurut pikiran manusia. Kalau menurut pikiran manusia adalah seolah-olah begitu. Kalimat bisa menyelamatkan orang masuk ke dalam surga tanpa hisab, padahal dia seumur hidupnya kafir dan musyrik. Nah, kita dalam berbicara harus memiliki dalil. Dalil itu dasar hukum. Dasar hukum itu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau memang dalam Al-Quran dijelaskan orang kafir musyrik walaupun seumur hidup hanya sebab dia membaca 2 kalimat syahadat, maka seluruh dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Tapi saat itu langsung mati misalnya, maka dia belum sempat untuk mengawali perbuatan dosa yang baru. Nah, kalau seluruh dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, kemudian dia mati, kan belum sempat melakukan dosa baru nih. Nah, apanya yang mau dihisab? Wong dosa-dosanya semuanya sudah diampuni. Dosa terbesar itu kan kafir dan musyrik, berbuat syirik itu kan dosa terbesar. Adapun kalau seandainya misalnya dia tatkala masih kafir itu misalnya nih berlaku bejat, misalnya sering berbuat maksiat, zina, mabuk, judi, bahkan membunuh orang semena-mena, semuanya itu diampuni oleh Allah. Lawang kafir musyriknya saja diampuni, apalagi dosa-dosa yang lainnya. Tetapi setelah membaca 2 kalimat syahadat itu, syaratnya dia belum sempat melakukan dosa yang lain. Dia langsung mati begitu, langsung mati. Wah, enak ini, enak. Tapi ya 1.000.001 pun masih jarang nih ya. Yang 1.000.001 ini jarang orang seperti ini. Ini benar-benar hadiah yang sungguh luar biasa. Kalau memang ada orang yang musyrik, orang yang kafir seumur hidup, tatkala menjelang kematiannya, dia diberikan rahmat maunah oleh Allah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian setelah itu dia mati. Ini kan luar biasa, nikmat yang sungguh luar biasa ini. Ya, berbeda dengan kalau dia misalnya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat enggak jadi mati. Enggak jadi mati misalnya, dia wajib sholat, wajib menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Kalau tidak dijalankan berdosa lah, begitulah, ini bedanya. Kalau dia setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat kok mati, enak, ya kan? Enak. Karena orang kafir itu misalnya nih pagi jam 9 atau jam 10 dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka duhur itu sudah wajib sholat dia wajib belajar sholat, kemudian duhur wajib sholat. Lah ternyata duhur itu belum sempurna dia belajar sholatnya, maka dia wajib sholat sebisanya dia. Setelah duhur selesai dia wajib belajar sholat lagi, ya, yaitu fardu-fardunya, belajar takbiratul ihram, baca surat al-fatihah, belajar tasyahud, tahiyat, ya, salam, kan begitu. Sholawat kan dalam tasyahud, ini yang wajib-wajib, yang fardu. Kemudian dia wajib sholat asar. Kalau belum bisa, ya sebisanya dia wajib sholat. Kalau enggak sholat, dia dosa.
Kalau nggak belajar dia dosa. Nah, berarti kan beda lagi. Kalau waktu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan waktu kematiannya itu ada jedah, ada jarak dia melakukan dosa, ya tetap dihisab. Berbeda kalau dia setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat kok langsung mati. Wah, ini luar biasa. Apa sih dasar dalilnya? Dasar dalilnya adalah ini ijma' ulama, kesepakatan para ulama ya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan seperti itu karena memang dalilnya ada di dalam Al-Qur'an dan juga ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan idza aslama al-kafiru fa innahu yughfaru lahu ma salafa min athamin. Idza aslama, apabila telah masuk Islam, al-kafiru oleh orang kafir, fa'innahu, maka sesungguhnya keadaan yughfaru, diampuni, yaitu diampuni lahu baginya masalafa, terhadap segala dosa-dosa salafa yang telah terdahulu. Coba bayangkan, ini kan sungguh luar biasa. Nah, pendapat seperti ini itu ada dalilnya. Yang pertama di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-38. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Qul, katakanlah oleh engkau Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir. Orang kafir nih yang disuruh ya. Yang kita ajak ini orang kafir agar iyantahu, jika berhenti oleh mereka orang-orang kafir, yughfar, maka diampuni lahum baginya. Ma, terhadap segala dosa apapun, ma itu ma ini ma musliyah. Qad salafa, yang sungguh terdahulu oleh ma-nya itu dosa-dosanya. Nah, dosa terbesar itu kan kafir musyrik. Kalau kafir dan musyriknya sudah diampuni oleh Allah, dosa yang lebih kecil misalnya zina, mabuk, judi, membunuh orang, semuanya diampuni. Ini kan firman Allah azza wa jalla. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal islama yahdimu ma kana qablahu. Innal islama, sesungguhnya Islam. Nah, syaratnya masuk Islam itu apa? Apakah harus membayar? Tidak. Syaratnya masuk Islam itu gampang, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah, selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad yaitu utusan Allah. Itu syarat masuk Islam. Sudah Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kalimat sakti namanya. Yahdimu, maka menghancurkan oleh Islam itu maka qablahu, terhadap segala sesuatu apa saja qablahu yang sebelumnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 121. An Amr bin As radhiyallahu an, dari sahabat Amr bin As radhiyallahu an. Ini kisahnya tatkala Amr bin As masuk Islam, kemudian Amr bin As minta diajari suatu kalimat kepada Rasulullah agar dia bisa minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Setelah masuk Islam nih, ya Rasulullah, aku ajari suatu kalimat yang aku pakai untuk minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Amr, innal islama yahdimu ma kana qablahu. Masuk Islam saja itu sudah mampu menghancurkan, meleburkan segala dosa-dosa yang sebelumnya. Inilah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.